Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita boleh kembali diberikan anugerah oleh Tuhan satu hari lagi dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Sebab tidak ada satupun yang akan berhasil tanpa campur tangan Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, apapun yang hari ini kita harus hadapi, itu semua adalah tugas yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk kita boleh menyelesaikannya dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara, apapun tugas yang Tuhan sedang emban bagi setiap kita, apakah itu di rumah tangga, atau itu di pekerjaan, atau itu di usaha, bahkan di dalam pelayanan kita, saya percaya bahwa ketika Tuhan memberikan tugas kepada setiap kita, Tuhan juga memberikan sarana dan prasarananya bagi setiap kita. Itu sebabnya jangan ragu ketika Tuhan menyerahkan suatu kepercayaan kepada kita di dalam kita melakukan tugas yang diberikan kepada kita, karena kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatunya. Bahkan bukan cuma menanggung, tapi kita sanggup menyelesaikan segalanya sempurna sampai pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kali ini adalah tugas besar. Tugas besar apa yang Tuhan sedang taruh di pundak kita hari ini? Kita percaya kita pasti mampu untuk melakukannya, sebab kita tidak pernah melakukannya sendirian. Sebab Tuhan selalu menyertai kita, dan Tuhan akan terus menambah-nambahkan kekuatan dan kemampuannya bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai tugas besar ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa pemilik kehidupan ini, kami percaya ketika Engkau Tuhan sebagai pemilik hidup kami, Engkau ingin melihat bagaimana milik kepunyaan-Mu ini boleh menjalankan kehidupan yang Kau percayakan dengan sebaik-baiknya, dengan segala kehendak-Mu, dengan segala tujuan-Mu yang sempurna itu. Dan ketika Engkau Tuhan memberikan tugas-Mu bagi setiap kami, biarlah Tuhan kami boleh menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan kepercayaan bahwa apapun yang Kau percayakan kepada kami itu tidak akan pernah melampaui kemampuan kami. Engkau yang paling tahu batas kemampuan kami, dan Engkau juga yang memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu indah bersama-Mu ini. Biarlah Engkau Tuhan yang berbicara dan bekerja atas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita baca Keluaran 3 ayat 1 sampai 12 Bapak Ibu Saudara. Kitab Keluaran 3. Judul dari perikop ini ketika Musa diberikan tugas oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan,
bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku telah menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Bapak Ibu Saudara, saya mau kutip sekali lagi ayat yang ke-10 tadi. Dikatakan, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah cara Tuhan mempersiapkan seseorang untuk melakukan tugas-tugas yang besar? Meskipun masing-masing orang akan selalu masuk dalam masa persiapan yang berbeda-beda, masa karantina yang berbeda-beda, namun tetap pada prinsipnya sama, Bapak Ibu Saudara, yaitu semakin besar tugas yang diberikan kepada seseorang, maka akan semakin berat juga masa persiapan yang harus dijalani. Semakin panjang masa karantina yang akan dia jalani, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, tugas yang diberikan Tuhan kepada Musa sungguh merupakan suatu tugas yang amat sangat besar. Sebab ia harus membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Lalu bagaimana dengan persiapan yang Musa harus jalani sebelum ia melakukan tugas besarnya itu? Jawabannya adalah 40 tahun di padang Midian. Tugas yang Tuhan berikan kepada Yusuf juga sangat besar, Bapak Ibu Saudara. Sebab ia diutus Tuhan untuk memelihara kehidupan suatu bangsa. Lalu bagaimana dengan persiapan yang Yusuf harus jalani sebelum ia melakukan tugas besarnya itu? Jawabannya adalah 13 tahun menjadi budak dan dipenjara. Tugas yang Tuhan berikan kepada Daud juga sangat luar biasa. Sebab ia dipersiapkan Tuhan sebagai raja atas seluruh Israel. Lalu bagaimana dengan persiapan yang Daud harus jalani sebelum ia melakukan tugas besarnya itu? Bertahun-tahun menggembalakan kambing domba dan bertahun-tahun mengalami proses yang penuh dengan penderitaan.
Nah, begitu juga halnya dengan seorang atlet. Ketika dia diberi tugas untuk mewakili negara di ajang pertandingan bergengsi kelas dunia, pastinya mereka akan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar bisa membawa kemenangan dan mengharumkan nama bangsanya. Untuk itu, atlet tersebut harus masuk masa karantina, di mana mereka akan mengalami tempaan dan disiplin yang luar biasa. Tidak dapat bertemu dengan keluarga, seakan-akan putus hubungan dengan dunia luar, karena dia harus konsentrasi dan fokus hanya kepada latihan, dan latihan. Semakin besar event yang harus dia ikuti, semakin berat juga latihan dan tempaan yang diterimanya. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa berat, bahkan mungkin kita merasa bahwa masalah yang sedang kita hadapi sudah berada di ambang batas kekuatan kita sebagai manusia, maka ingatlah prinsip tersebut tadi, bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sebuah tugas yang besar. Sebab itu Ia juga sedang memproses kita sebanding dengan tugas yang akan kita terima. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menjadi lemah, jangan pernah menjadi putus asa, apalagi untuk menyerah kalah. Di saat kita harus mengalami sejumlah penderitaan di masa persiapan ini. Sebaliknya, mari jalani masa persiapan ini dengan sungguh-sungguh, dan pastikan kita harus lulus di masa persiapan ini. Hari ini mungkin kita belum tahu apa yang Tuhan sedang lakukan, namun yakinlah bahwa Ia sedang mempersiapkan kita untuk hal-hal yang besar. Jadi jika kita sedang menghadapi dan mengalami hal-hal yang berat saat ini, yakinlah bahwa Tuhan sedang membuat persiapan bagi setiap kita di balik tugas besar yang Tuhan sedang percayakan bagi setiap kita. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Mungkin hari ini kita tidak bisa atau belum bisa mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan atas hidup kita, sehubungan dengan tugas besar yang Tuhan sedang percayakan kepada setiap kita. Namun percayalah, Tuhan tahu apa yang sedang Dia lakukan, dan Dia tidak pernah salah bertindak, karena Dia adalah Tuhan yang benar.
Lewat segala sesuatu itu dia sedang mengajar setiap kita untuk kita bisa melewati segala sesuatu yang pada akhirnya tugas besar itu akan membawa kita semakin serupa dengan gambarnya. Bagian kita hanya taat dan setia, sehingga kita tetap dapat menjalani segala tugas besar yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari sama-sama sekali lagi jadikan ini pengakuan kita di hadapan Tuhan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ajar kami Tuhan taat dan setia kepadamu, apapun yang sedang kita alami hari ini, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh tetap setuju dengan Tuhan, mengerti atau tidak mengerti, percaya bahwa Dia tahu apa yang sedang Dia lakukan, dan Dia tidak pernah salah dalam melakukan segala sesuatu atas hidup kita. Sebab di balik segala sesuatu yang Dia kerjakan, Dia pasti punya maksud dan tujuan atas segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Tuhan pemilik dan pemelihara hidup kami, Engkau yang telah memulai segala sesuatu yang baik dengan begitu baik dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah bekerja separuh jalan. Engkau pasti akan melanjutkan karya-Mu atas hidup kami hari ini dan seterusnya. Engkau yang telah merancangkan segala sesuatu dengan rancangan yang begitu sempurna. Kami percaya tidak akan ada satupun dari rancangan-Mu atas hidup kami yang bisa gagal. Engkau yang telah berjanji bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami percaya itu terjadi di segala musim dalam hidup kami, melewati segala keadaan.
Engkau yang telah berjanji bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami bergumul sendiri ketika kami harus menghadapi proses latihan untuk tugas-tugas besar-Mu itu. Kami percaya Engkau tidak akan pernah lalai untuk menepati segala janji-Mu, Tuhan. Itu sebabnya bantu setiap kami hari ini untuk lebih mempercayai-Mu dari hari yang kemarin. Bantu kami hari ini untuk berani melihat ke masa depan kami yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap tugas besar yang Kau percayakan bagi kami, sehingga dengan semua itu kami akan naik tingkat dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.